Kita dari tadi tulis nama variabel, kayak misalkan const my name atau favorite food, ya kan? Tapi mungkin kamu notice, kok tulisannya kayak gini ya? Kok aneh banget? Kenapa nggak favorit spasi food? Error tuh. Di video ini kita akan bahas peraturan-peraturan penamaan variabel. Nggak banyak dan ku jamin mudah dimengerti. Let's go! Ada beberapa peraturan untuk penamaan variabel. Yang pertama adalah maksimum satu kata. Makanya kalau favorit spasi food itu nggak boleh, kan itu dua kata. Jadi semuanya harus maksimal satu kata. Kedua, tidak boleh menggunakan simbol apapun kecuali garis bawah. Misalkan aku mau ganti huruf A jadi simbol @ itu nggak boleh. Misalkan aku mau ganti I-nya jadi tanda seru, itu juga nggak boleh. Yang boleh hanya garis bawah doang. Ketiga, tidak boleh dimulai dengan angka. Kalau aku mau ada angka di tengah sini, favorite 1, 2, 3, 4 food gitu, itu boleh. Atau favorite food 1, 2, 3, 4 di akhir, itu juga boleh. Asal tidak di awal. Kalau di awal, error. Dan terakhir, kita harus tulis nama variabel kita dalam bentuk camel case. Apaan camel case? Kalau masalah casing, kalian pasti tahu uppercase. Saat semuanya huruf besar, itu kita sebut uppercase. Kayak teriak, "Ah!" Ada juga lowercase, saat semuanya huruf kecil, ASMR gitu kan, kayak halo semuanya, apa kabar? Ada juga camel case. Nah, camel case ini semuanya huruf kecil, kecuali awal mulai kata baru itu jadi kapital. Contohnya, misalkan tadi my name. Jadi my name semuanya huruf kecil, baru awal mulai kata baru, yaitu name, jadi N besar. Misalkan 3 kata, itu jadinya my first name. My last name, ya kan? Jadi MY semua kecil, last karena last ini kata baru, L-nya kapital. Terus name, karena name kata baru, jadi N-nya besar juga. Ini namanya camel case. Apakah kita harus tulis dalam bentuk camel case? Enggak juga. Misalkan kita bikin ini jadi uppercase. Nggak ada error. Misalkan kita bikin ini jadi lowercase. Nggak ada error juga. Ini bukan peraturan, tapi ini namanya convention. Convention artinya JavaScript tidak akan marah kalau kita tidak tulis camel case. Cuman semua developer udah setuju bahwa untuk tulis variabel di JavaScript kita akan pakai camel case. Kenapa? Biar konsisten. Biar membaca kodenya si A, B, dan C konsisten dan tidak berubah-berubah terus stylenya. So, itulah 4 peraturan dan convention untuk penamaan variabel. Challenge selanjutnya, buat 3 variabel. 1 untuk nama depan kamu, 1 untuk nama belakang kamu, dan 1 untuk nama lengkap kamu. Selanjutnya, log masing-masing variabel. Silahkan dikerjakan, pause video ini, lanjut setelah kamu selesai. Aku yakin ada beberapa dari kalian yang solusinya seperti ini. Jadi, kita ada nama pertama yaitu nama depan, kita ada nama kedua yaitu nama belakang, ya kan? Baru kita ada nama ketiga yaitu Agung Hapsah, dan selanjutnya kita console log masing-masing variabel. Jadi 1, 2, dan 3. Apakah ini salah? Tidak. Tapi jauh dari ideal. Selain mengikuti peraturan-peraturan penamaan variabel sebelumnya, nama variabel itu sebaiknya bermakna deskriptif dan tidak membingungkan. Name 1, name 2, name 3 ini kurang deskriptif dan agak membingungkan. Ini bisa jadi kita baca seolah-olah ini 3 nama orang yang berbeda. Kayak ini namanya si A, namanya si B, namanya si C. Padahal maksud kita adalah ini nama satu orang. Nama depannya, nama belakang, dan nama lengkapnya satu orang. Sebaiknya kita ganti nama-nama variabel ini biar lebih bermakna, deskriptif, dan tidak membingungkan. Name 1 ini kan maksudnya nama depan ya, jadi kita bisa pakai first name. Kalau name 2 maksudnya nama belakang, kita bisa pakai last name. Dan name 3 itu nama lengkap alias full name. Terakhir kita tinggal ganti nama-nama ini karena udah di-update. Jadi first name, last name, dan full name. Ini jauh lebih mudah dibaca, namanya deskriptif dan masuk akal. Oh, nama depannya Agung, nama belakangnya Hapsah, nama lengkapnya Agung Hapsah. Sebelumnya name 1, name 2, name 3. What? Banyak orang suka tulis nama variabel mereka sesingkat mungkin. Jadi kayak 1-2 huruf doang. Kayak misalkan first name ini jadinya FN doang. Ada saatnya ini masuk akal, tapi biasanya terlalu singkat atau terlalu panjang. Misalkan kayak ini person, data, identity, last name, ya kan? Terlalu singkat atau terlalu panjang, sebaiknya kita hindari. Itu membuat kode kita lebih sulit untuk dibaca. Pastikan nama variabel kamu bermakna, deskriptif, dan tidak membingungkan. Pastikan jangan sampai terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Ini contoh solusiku. Kalau solusi kamu benar, seharusnya pas kamu run aplikasi kamu, hasilnya adalah Agung Hapsah, Agung Hapsah. Pastinya
dengan nama kamu. Di video ini kita pelajari peraturan-peraturan penamaan variabel, yaitu pertama, maksimal satu kata. Kedua, tanpa simbol kecuali garis bawah. Ketiga, tidak dimulai dengan angka. Dan terakhir, dalam bentuk camel case. Kita juga pelajari best practice penamaan variabel dengan menghindari nama yang terlalu singkat, terlalu panjang, dan memastikan nama-nama kita bermakna deskriptif dan tidak membingungkan. Siap, serapkan dulu semua informasi tadi, masukin otak dulu, proses sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya.